suatu hal yang baru kita dengar. Nah, jadi filsafat itu adalah suatu pemikiran, landasan, ataupun pedoman yang artinya secara luas, filsafat adalah suatu sistem atau cara berpikir yang kritis dan sistematis. Nah, di sini filsafat itu memiliki makna yang sangat luas, baik itu dalam bidang ilmu, dalam bidang budaya, ataupun fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Filsafat itu hakikatnya adalah bertanya tanpa akhir. Artinya, segala sesuatu yang menimbulkan pertanyaan dapat dijadikan sebagai suatu filsafat. Nah, sebagai contohnya, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjumpai orang yang menggunakan tangan kidal, baik itu dalam makan, menulis, ataupun kegiatan lainnya. Nah, ketika dia melakukan kegiatan dengan menggunakan tangan kidal itu, untuk sebagian orang itu adalah suatu kegiatan yang tidak sopan. Dari sini dapat kita tarik bahwasanya apakah arti dari sopan santun itu sendiri? Itu merupakan bagian dari cara berpikir filsafat yang artinya bertanya untuk memecahkan suatu masalah. Tidak semua hal berpikir itu termasuk dalam kegiatan filsafat. Maka dari itu di sini saya akan membahas 8 ciri filsafat. Yang pertama itu berpikir secara mendalam. Yang sesuai dengan hakikat dari berpikir itu tadi, berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, bersifat universal, yang artinya menyangkut pengalaman umum manusia. Yang ketiga, konseptual, yaitu hasil dari generalisasi dan abstraksi suatu pengalaman manusia. Dan yang keempat, koheren, yang artinya berdasarkan kaedah-kaedah berpikir, yang mana kita ketahui bahwasanya berpikir itu harus juga rasional atau masuk akal. Yang kelima yaitu sistematis, yang mana suatu pandangan akan dianalisis dengan cara teratur dan dengan maksud tertentu yang saling berhubungan. Yang keenam adalah komprehensif, yaitu menyeluruh dan totalitas. Yang ketujuh, suatu filsafat itu bebas, artinya pemikiran yang bebas terlepas dari pandangan sosial, budaya, maupun agama. Dan yang kedelapan adalah bertanggung jawab. Artinya, sesuatu pemikiran ini dapat dianalisis dan dibuktikan dengan hasil, paling tidak dapat dipercaya oleh hati nurani sendiri. Adapun beberapa gaya berfilsafat yaitu yang pertama, berfilsafat berkaitan dengan sastra, yang artinya sebuah karya sastra dipandang memiliki nilai-nilai sastra yang tinggi. Yang kedua, filsafat juga berkaitan dengan masalah sosial politik. Ini berarti sebuah karya filsafat memiliki dimensi-dimensi ideologis yang relevan dengan konsep-konsep negara. Yang ketiga, filsafat berkaitan erat dengan metodologi ataupun cara. Yang keempat, berfilsafat berkaitan dengan kegiatan analisis berbahasa. Yang kelima, berfilsafat juga berkaitan dengan menghidupkan kembali pemikiran filsafat di masa lampau, yang mana kita ketahui bahwasanya filsafat itu juga terdapat pada sebuah suku ataupun tradisi terdahulu. Jadi, ketika filsafat itu masih dapat dipakai pada kehidupan zaman sekarang, maka itu tidak salah untuk dihidupkan kembali. Dan yang terakhir, berfilsafat juga berkaitan dengan etika. Cabang utama filsafat, yang mana yang pertama yaitu metafisika. Metafisika adalah studi tentang makna, struktur, prinsip dari segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi, yaitu ilmu atau studi tentang pengetahuan. Ini menjadi suatu tren yang banyak sekali diperbincangkan karena memang menyangkut tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi, yang mana disiplin filsafat yang membahas nilai atau biasa disebut dengan teori nilai. Selanjutnya ada kosmologi, di mana filsafat ini berbicara tentang alam hidup maupun alam yang bukan hidup. Selanjutnya, ini juga merupakan suatu filsafat yang cukup dikenal yaitu filsafat manusia, di mana filsafat manusia berbicara tentang manusia yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai ilmu sosial dan kemanusiaan. Filsafat ini juga dikenal dengan antropologi. Selanjutnya yaitu filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan ini membahas tentang hakikat dan eksistensi Allah. Bagaimana Allah dapat dipahami secara konseptual, sejauh mana manusia dapat mengenalnya,
dan bagaimana relasi antara Allah ini dengan manusia, seluruh alam semesta, dan dapat dipahami secara akal. Selanjutnya juga sejarah filsafat, yang mana sejarah filsafat ini dipahami sebagai bagian dari sejarah kebudayaan. Sejarah filsafat merupakan studi krisis tentang pembentukan dan perkembangan filsafat dari awal sampai saat ini. Ini juga menjadi suatu hal yang penting karena filsafat itu juga membahas dari mulai dahulu kala sudah adanya sampai sekarang. Dan yang terakhir yaitu logika, yang dapat dimengerti sebagai ilmu menalar atau seni berpikir tepat dan benar. Dalam logika, kita dapat belajar bagaimana mengungkapkan pikiran kita secara tepat, jelas, singkat, dan runtut. Prinsip-prinsip dalam berfilsafat. Yang pertama yaitu menghalau kesombongan intelektual. Nah, di sini jelas bahwasannya orang yang berfilsafat, semakin dia berpikir, maka dia akan semakin haus akan jawaban dan pertanyaan itu. Maka dari itu, seseorang yang melakukan berpikir filsafat, maka dia tidak ada kesombongan dalam dirinya, karena dia merasa semakin dia mencari tahu, semakin dia menyadari bahwa dirinya itu belum ada apa-apanya. Yang kedua, kesetiaan pada kebenaran. Hakikatnya orang berfilsafat itu terus-terusan untuk mencari suatu kebenaran. Yang ketiga, memahami secara sungguh persoalan filsafat dan berusaha menemukan jawabannya. Nah, ini jelas saya katakan dari awal tadi bahwasanya berfilsafat itu artinya berusaha untuk memecahkan persoalan yang ada. Dan yang keempat, latihan intelektual secara tertulis atau lisan untuk bisa memecahkan berbagai permasalahan konkret. Maksud dari prinsip yang ini adalah bagaimana seorang itu dapat berfilsafat sesuai dengan intelektualnya. Dan yang terakhir adalah keterbukaan diri. Maksudnya di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa berfilsafat itu artinya bebas, mau dari itu pandangan agama, sosial, dan lainnya. Oleh karena itu, orang yang berfilsafat akan terus terbuka dirinya untuk melihat keadaan sekelilingnya. Filsafat pengetahuan mengkaji pengetahuan dalam arti seluas-luasnya, tetapi filsafat ilmu pengetahuan mengkaji pengetahuan yang bersifat khusus dan bersifat ilmiah untuk membedakannya dari pengetahuan sehari-hari. Secara etimologis, epistemologi berarti ilmu atau teori tentang pengetahuan yang benar atau teori pengetahuan. Nama-nama lain yang pernah digunakan dalam filsafat untuk epistemologi yaitu yang pertama, logika material. Istilah ini biasa digunakan dalam literatur filsafat Belanda. Logika material ini sendiri artinya adalah logika yang membicarakan materi-materi atau realitas yang berhubungan dengan pikiran atau berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dengan kenyataan. Yang kedua adalah kriteriologi. Istilah ini berasal dari kata kriterium yang berarti ukuran. Kriteriologi merupakan cabang filsafat yang berusaha menetapkan benar tidaknya suatu pengetahuan berdasarkan ukuran tentang kebenaran. Yang ketiga, kritik pengetahuan. Kritik pengetahuan di sini berarti usaha manusia untuk menetapkan apakah pemikiran atau pengetahuan manusia sudah benar atau tidak benar dengan jalan menyelidikinya sampai sedalam-dalamnya. Yang keempat, gnosiologi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu gnosis atau gnosio yang berarti pengetahuan yang bersifat keahlian dan logos yang berarti kata, pikiran, atau ilmu. Gnosiologi ini merupakan cabang filsafat yang berusaha memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan, terutama tentang pengetahuan yang bersifat keilahian. Dan nama yang kelima yaitu filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan adalah filsafat yang mempersoalkan hakikat pengetahuan. Ia banyak berbicara tentang permasalahan dalam pengetahuan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana terjadinya pengetahuan, metode yang digunakan memperoleh pengetahuan, hasilnya apakah berupa kebenaran atau kepalsuan.
Nah, berbicara tentang arti pengetahuan, pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan hasil pengalaman seseorang tentang sesuatu. Pengetahuan dapat dikatakan sebagai hasil tahu manusia tentang sesuatu atau perbuatan manusia untuk memahami objek yang dihadapi. Bentuk atau jenis pengetahuan ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan objek dan yang kedua berdasarkan isi. Kalau dia berdasarkan objek itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Dalam metodologi pengetahuan ilmiah ini kita bisa menemukan berbagai kriteria dan sistematika yang dituntut untuk suatu pengetahuan. Sedangkan pengetahuan non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori ilmiah. Sedangkan kalau dia bentuk pengetahuan berdasarkan isi, ini kita dapat membedakan pengetahuan atas beberapa macam sesuai dengan penjelasan Michael Polanyi, tahu bahwa, tahu bagaimana, tahu akan, dan akhirnya tahu mengapa. Rasionalisme adalah aliran berpikir yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar mengandalkan akal dan ini dasar pengetahuan ilmiah. Beberapa pokok penting sebagai esensi ajaran rasionalisme adalah yang pertama, kaum rasionalis lebih mengandalkan geometri atau ilmu ukur dan matematika yang memiliki aksioma-aksioma umum terlepas dari pengamatan. Yang kedua, mereka meremehkan peran pengalaman atau pengamatan indrawi. Dan yang ketiga, semua pengetahuan karena itu bersifat a priori yang terutama mengandalkan silogisme. Aliran berpikir yang kedua yaitu empirisme. Empirisme ini itu maksudnya adalah sumber pengetahuan satu-satunya adalah pengalaman dan pengamatan indrawi. Data dan fakta yang ditangkap oleh panca indera kita adalah sumber pengetahuan. Ada beberapa hal yang patut kita catat mengenai pandangan empirisme ini, yaitu yang pertama, persepsi sampai batas tertentu tidak dapat diragukan terutama pada apa yang terberikan. Yang kedua, kaum empiris tidak bermaksud menyangkal pengetahuan a priori seperti ilmu ukur dan matematika. Yang ketiga, karena penekanan pada pengalaman dan pengamatan, kelompok ini lebih mengutamakan metode induktif. Dan yang keempat adalah, dalam dunia ilmu tidak ada kebenaran mutlak. Aliran berpikir yang ketiga adalah kritisme. Sebagai sintese atas dua pandangan empirisme dan rasionalisme, dapat dikatakan bahwa kedua aliran itu sama-sama benar dan sama-sama keliru. Jadi, aliran ini menganggap bahwa antara rasionalisme dan empirisme ini memberikan tempat dan porsi yang cocok untuk akal budi. Aliran berpikir yang keempat yaitu positivisme. Ini maksudnya adalah dia selalu berpangkal pada apa yang telah diketahui, yang faktual dan positif. Semua yang diketahui secara positif adalah semua gejala atau sesuatu yang tampak. Tahap positif adalah tahap di mana orang berpendirian untuk tidak lagi mengenal atau mengetahui yang mutlak, baik pengenalan, teologis maupun metafisis.